Yo 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 yo, apa kabar kalian para pencekik buru? Sudah saatnya kita melanjutkan kisah perjalanan Joel si Jendol dan Ellie si bocil FF. Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana Ellie hampir diperkaos dan dimukbang oleh kanibal. Tanpa menunggu chat WA dari si dia, langsung aja kita menuju alur ceritanya. Cerita bermula memperlihatkan ibu-ibu hamil yang sedang berlari dari hutan, entah dikejar koperasi ataupun zombie. Dia masuk ke rumah yang sudah terbengkalai, seperti hati kalian. Terlihat dia mengerang kesakitan, pertanda bayi yang dia kandung akan rojol. Ibu itu pun naik ke lantai 2 dan mengurung dirinya di sebuah kamar dengan cara mengganjal pintu dengan bangku. Lalu tak lama terdengar suara pintu yang mulai digedor dan dipaksa dibuka. Sang ibu itu pun menyiapkan sebuah pisau pramuka untuk melindungi diri, dan tak lama pintu tersebut berhasil terbuka. Dan terlihat seonggok zombie yang mulai merangkak masuk dan mulai menyerang ibu tersebut. Dengan sigapnya, dia menikam zombie tersebut. Dan tanpa dia sadari, anaknya sudah lahir ke bumi dan menangis. Dia pun tersadar bahwa dia sudah tergigit. Dengan cepat, ia memotong ari-ari tersebut, berharap anaknya tidak ikut terinfeksi. Dan anak tersebut diberi nama Ellie. Wah, ternyata ini masa lalu Ellie si bocil FF. Malam pun tiba. Terlihat dari daerah hutan ada 3 cahaya senter. Ya, itu adalah Marlin dan kawan-kawannya. Dia mendatangi ibu muda itu. Terlihat ibu tersebut sudah siap untuk bunuh diri sebelum dia berubah menjadi zombie. Ibu itu ingin menitipkan Ellie yang masih bayi ke Marlin dan ingin penderitaannya segera diakhiri. Namun, Marlin pergi membawa bayi Ellie dan menitipkan bayi tersebut ke kawannya. Kemudian dia masuk dan menembak ibu Ellie. Scene kembali ke zaman sekarang. Terlihat Ellie yang sedang melamun. Kemudian Joel yang menemukan makanan kaleng dan sebuah permainan. Joel menjelaskan mereka sebentar lagi akan sampai. Tadi Joel melihat gitar, namun sudah rusak. Dia berpikir nih untuk mengajari Ellie bermain gitar. Sampailah mereka di kota yang terbengkalai. Seperti biasa, mereka akan naik ke gedung tertinggi untuk mencari jalan dan melihat sekitar. Dibantulah Ellie naik ke lantai atas oleh Joel karena gedung-gedung di sana sudah hampir hancur. Berharap Ellie menurunkan tangga dengan baik, namun Ellie malah buru-buru kabur. Ellie menyuruh Joel mengejarnya. Entah apa yang dilihat Ellie sampai dia mengejar-ngejarnya. Rasa penasaran Joel terbayarkan tatkala melihat seekor jerapah yang sedang makan dedaunan. Joel dan Ellie mencoba memberi makan jerapah itu dengan memberikan beberapa ranting daun. Setelah itu, jerapah pun pergi dan Ellie mengikutinya. Ternyata, jerapah tersebut pergi ke kawanannya. Sambil menikmati pemandangan yang hijau, Joel dan Ellie pun mengobrol. Terlihat, Joel makin sayang ke Ellie dan menganggapnya seperti anaknya sendiri dan mengajak mengakhiri semuanya dan tinggal di kota bersama Tommy. Namun, Ellie gak mau semuanya sia-sia. Lalu Ellie pun berkata, saat tujuan awal mereka tercapai, Ellie ingin pergi selamanya bersama Joel. Ellie pun akan mengikuti kemanapun Joel pergi. Mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Ellie dan Joel melanjutkan perjalanan mereka. Dan terlihat puing-puing dari tenda darurat yang dibuat oleh para tentara setelah terjadinya wabah. Lalu, Joel menceritakan masa lalunya dengan terbuka kepada Ellie tentang Sarah dan semua yang telah ia lalui. Sehabis mereka bercerita dan beristirahat, Joel dan Ellie pun melanjutkan perjalanannya. Dan Joel meminta Ellie membacakan tebak-tebakan konyolnya. Dengan senang hati, Ellie membacakannya. Namun tiba-tiba, terlihat seorang yang melemparkan flashbang ke mereka dari belakang. Joel dan Ellie pun diculik. Terlihat Joel yang mulai sadar dari pingsannya dan melihat lambang dari kelompok Fireflies. Ya, mereka diculik oleh Fireflies. Joel pun bangun dan disambut oleh Marlin yang kagum kepada Joel. Karena kelompoknya saja untuk sampai ke sini kehilangan banyak sekali kru. Sedangkan Joel masih bisa bertahan dengan Ellie. Joel sangat ingin bertemu Ellie, namun Marlin mengatakan dia akan dioperasi untuk menghasilkan vaksin. Karena Joel tahu bahwa jamur cordyceps ini tumbuh dalam otak. Pasti Ellie akan mati karena melakukan hal tersebut. Nah, di sini Joel nggak mau hal itu terjadi. Kehilangan Ellie yang sudah dianggapnya anak sendiri, sehingga dia berontak.
Namun, dengan sigap dia ditahan oleh pengawal Marlin. Dia memohon untuk mencari orang lain saja. Kemudian, Joel pun sedih. Marlin pun tak kalah sedih karena dia sudah berjanji kepada ibunya Ellie akan menjaga Ellie. Namun, semua itu harus dilakukan demi umat manusia. Marlin menyuruh pengawalnya untuk membawa Joel ke jalan dan meninggalkan Joel dengan tasnya. Marlin berpesan kalau Joel macam-macam, bunuh saja. If he tries anything, shoot him. Kemudian Marlin memberikan pisau lipat Ellie kepada Joel. Joel pun pergi dengan dikawal 2 orang di belakangnya. Sambil memperhatikan sekitar, Joel membangun taktik untuk melawan. Dan kemudian saat sampai di tangga, Joel dengan mudahnya melumpuhkan 2 orang itu. Dan dia bertanya di mana keberadaan Ellie, namun tidak mau. Kemudian, semua dibunuh oleh Joel. Joel kembali naik ke atas. Dia membantai semua orang yang menghalangi jalannya untuk menemui Ellie. Joel yang gelap mata, tak pandang bulu, semua dilibas. Bahkan orang yang sudah menyerah ditembak juga oleh Joel. Peluru habis, dia menggunakan pisau. Semua pasukan Fireflies dibantai oleh Joel. Kemudian, dia mencari ruangan di mana Ellie akan dioperasi. Dan saat ketemu ruangan tersebut, Joel meminta untuk melepaskan Ellie. Namun sang dokter tidak memperbolehkannya. Jadi mau nggak mau, Joel mengheadshot dokter tersebut. Para suster yang panik pun melepaskan alat-alat operasi dari Ellie. Karena saking paniknya, melepaskan infus sampai membuat Ellie terluka. Kemudian, para suster disuruh menghadap dinding oleh Joel. Dan Joel membawa Ellie yang pingsan turun melalui lift. Saat dia sampai di lantai dasar, Joel melihat mobil yang sedang terparkir. Namun tiba-tiba muncullah Marlin yang menyuruh Joel untuk memberikan Ellie. Dia akan melupakan semua yang terjadi asal memberikan Ellie. Kemudian, Marlin pun menurunkan senjatanya, berharap Joel memberikan Ellie ke Marlin. Kemudian scene memperlihatkan Joel yang sedang mengendarai mobil dan Ellie yang mulai terbangun dari pingsannya. Joel menyuruh Ellie untuk beristirahat karena masih ada sisa efek obat bius. Ellie pun bertanya, obat bius apa? Joel dengan berbohong mengatakan mereka melakukan tes ke Ellie dan ternyata banyak orang yang kebal seperti Ellie. Namun dokter tidak bisa membuat obatnya. Jadi mereka berhenti mencari obatnya. Kemudian para penjara menyerang rumah sakit sehingga membuat banyak orang terluka dan Joel membantu Ellie pergi dari sana. Dan Ellie pun bertanya keberadaan Marlin. Namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Joel. Ellie yang kecewa dengan jawaban dan cerita dari Joel pun berbalik arah. Ellie yang anaknya cerdas dengan intuisi yang bagus, mungkin dia tahu Joel sedang berbohong. Dan sebenarnya yang terjadi adalah Joel menembak Marlin saat menggendong Ellie. Kemudian, Joel menaruh Ellie ke dalam mobil. Melihat Marlin yang sekarat membuat Joel mendatanginya. Kemudian, Marlin memohon untuk melepaskannya. Namun Joel nggak mau nih, karena takut Marlin akan menjadi masalah di kemudian hari. Akhirnya, Joel membunuh Marlin. Dengan perjalanan menggunakan mobil, amat sangat membersihkan waktu. Dan akhirnya mereka hampir sampai ke Wyoming. Namun, karena mobil yang overheat, membuat mobil mereka mogok. Dan Joel dan Ellie harus berjalan kaki selama 5 jam agar sampai ke tempat Tommy. Saat mendaki, Joel mencoba mencairkan suasana dan mulai mengobrol dengan Ellie. Namun dengan dingin, Ellie menanggapi hal tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak bukit dan sudah terlihat camp tempat Tommy berada. Namun saat Joel ingin menuruni bukit, Ellie memberitahu semua masa lalu seperti di episode 7. Yang belum nonton, buruan nonton sebelum channel ini beralih fungsi. Kemudian, Ellie meminta Joel untuk bersumpah kalau yang diceritakan saat di mobil adalah sebuah kebenaran. Dan Joel pun bersumpah. Kemudian, Ellie pun percaya karena Joel sudah bersumpah. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di season berikutnya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung konten ini. Dan jangan lupa bagikan ke grup WA keluarga kalian. Sayonara dan arigato.